Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daris Arsyada selaku host dari acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu di long weekend ini untuk mengikuti webinar dan menimba ilmu bersama PT Tensor. Jadi, seperti biasa, sebelum webinar ini dimulai, kita ada sedikit introduction dan juga informasi up to date seputar PT Tensor. Mungkin di sini banyak teman-teman yang baru join ya terkait webinar ini. Jadi tidak ada salahnya kita memperkenalkan diri kita kembali. Oke, jadi mungkin yang belum mengerti apa itu PT Tensor, jadi PT Tensor ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang computer aided and engineering, khususnya di consulting and training dan distributor software. Cuman mulai tahun ini kita juga mulai banyak permintaan untuk custom software ya. Nanti untuk detailnya kita akan bahas. Dan kita sudah bermain di bidang CAE sejak tahun 2013 dan kita diperkuat oleh lebih dari 10 engineer yang siap menyelesaikan proyek-proyek teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman yang ada proyek terkait skripsi, tesis, disertasi, ataupun proyek dari perusahaan yang membutuhkan simulasi, bisa konsultasikan ke kami ya. Kita siap membantu. Dan tentunya kita gunakan software yang berlisensi resmi tentunya. Jadi tidak usah khawatir terkait keamanan data teman-teman. Nah, kita sudah mulai bermain di CAE sejak tahun 2013. Berikut adalah contoh-contoh proyek yang sering kita kerjakan seperti boiler, HVAC, heat exchanger, struktur kapal seperti ini, dan lain-lain teman-teman. Nah, berikut adalah galeri training atau consulting yang pernah kita kerjakan di industri-industri besar seperti di Indonesia Power, PT PAL, Michelin Group, Kementerian Perhubungan, PLN, dan lain-lain teman-teman. Jadi kita bisa melayani baik itu online ataupun offline teman-teman. Dan kita gunakan software CAE seperti berikut ini. Yang paling sering kita gunakan ANSYS dan juga Cadence ya. Cadence ini dia mengakuisisi MSC Software. Nanti kedepannya kita buatkan webinar ya teman-teman ya. Dan tentu saja Autodesk dan SolidWorks pasti teman-teman sudah tahu. Kita gunakan CAD-nya seperti Fusion, kemudian Autodesk Inventor, dan kita juga gunakan Source ya. Kita juga bisa gunakan baik itu untuk consulting ataupun untuk training teman-teman bisa request saja. Kemudian berikut adalah software yang kita distribusikan seperti Cadence, kemudian Creo, Visual Component, VC. Kalau ini tester CFD kita juga custom software CFD sendiri ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di websitenya di tensorcfd.com, teman-teman bisa cek. Kemudian berikut adalah klien-klien yang pernah menggunakan jasa ataupun produk dari PT Tensor. Di sini teman-teman pasti sudah familiar ya dengan klien-klien kita seperti Pertamina, PLN, Wika, Utama Karya, PT PAL, Astra, Danone, dan tidak kalah pentingnya universitas-universitas yang terkenal di Indonesia seperti UGM, ITB, ITS, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh-contoh lagi ya, proyek yang kita kerjakan akhir bangunan nih. Kita simulasikan baik itu secara finite element ataupun secara CFD-nya, teman-teman. Ini juga sering di request juga mixing tank ya, baik itu single phase ataupun multi phase, teman-teman. Kita juga bisa kerjakan. Kemudian ini CFD pada water tank.
Ini adalah thermal distribution pada job exchanger ya teman-teman ya. Ini juga struktur pada water tank. Berikut adalah penetapan pada support di pressure vessel teman-teman. Dan itu di tensor ERP. ERP ya untuk software manajemen bisnis. Dan modulnya lengkap seperti tensor CRM, project, tensor HR, finance, maintenance, production, dan inventory. Mungkin teman-teman yang di kantornya butuh software custom seperti ini, bisa hubungi kami ya di DM Instagram, bisa ya di @pttensor. Kalau untuk lengkapnya bisa cek di link berikut ini. Oke, untuk rekaman webinar kita akan upload di YouTube kita ya, di PT Tensor. Teman-teman bisa subscribe aja channel YouTube kami, PT Spasi Tensor. Oke, segitu dulu introduction dan juga informasi up to date seputar PT Tensor. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu webinar finite elemen pada struktur crane ya, yang kan dibimbing oleh teman saya, yaitu Mas Muhammad Fahri Zulfikar selaku Application Engineer dari PT Tensor. Monggo Mas Fahri bisa langsung ambil alih. Halo. Oke, Oke. siap. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Daris. Oke, jadi mungkin langsung aja ya ke eh, kita ke Ansis. Ya, sebentar saya share screen. Oke, sip. Jadi inilah tampilannya ya. Oke, ini kita ke Workbench. Jadi untuk apa namanya analisis ini kita pakainya yang static struktural ya. Kita asumsikan aja ininya statik lah biar gampang. Kemudian untuk geometri ini saya udah ada keren, cuma memang perlu di adjust lah. Saya edit edit dulu. Masih discovery. Oke, jadi sudah terlihat ya. Sebentar. Ups. Oke, jadi kita ada model keren tuh yang kira-kira udah disimplifikasi lah ya. Cuma memang akan dilakukan simplifikasi lebih lanjut ya, karena kayaknya nggak perlu juga kita modelkan si towernya ini. Kemudian ini ada model slingnya ya, mungkin kita apa hapus juga gitu ya. Jadi untuk di discovery ini kita bisa adjust untuk atau prepare lah ya, ya si geometrinya gitu. Oke, mungkin kita prepare dulu. Ini kita split body dulu ya. Split body kita pisahkan di sini. Oke. Oke, jadi sisa ini ya keren ini, kemudian ini juga mungkin selingnya akan kita hilangkan gitu ya. Kita bisa pakai split juga, sorry, split body. Kita ini muncul nih solid beberapa, bisa kita hapus. Oke, ini nanti yang ini kita hapus ya. Nah, cuma dia ini kan kebagi menjadi dua seksi ya. Dan ini kita
split lagi lah istilahnya. Kita hide, split body lagi di sini, plane yang ini. Dia sebentar, split lagi di plane yang ini. Oke, sip. Oke, jadi ini udah bodinya udah kepisah semua ya. Nanti untuk bebannya kita asumsikan di sini aja. Oke. Nah, ini kan kepisah nih. Ah, ini kita sambungkan lagi. So, oke, kita combine. Oke, oke, jadi ini. Nah, ini udah dapat ya struktur boomnya. Apa? Ini nanti ada loadnya ya. Ini harusnya hidrolik sih, cuma nanti kita asumsikan struktural steel aja lah biar gampang ya. Oke, sisanya itu tinggal, oh, ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Ini mungkin kita combine kali ya. Jadi mungkin poinnya itu. Oke, jadi nanti ini kita exclude from simulation. Oke, oke, ini udah. Kemudian ini karena beda body ya antara boom dan loadnya. Antara boom dan load itu ada dua opsi. Nanti kita bisa pakai apa? Connection di eh, statik strukturalnya, atau di sini kita jadikan satu di sini ya. Bisa menggunakan di prepare itu di share topologi. Oke, jadi ini bisa di share topologi. Load share. Oh, sorry, sorry. Sini. Oke, share. Nah, sini kelihatan nih. Ini di share topologi review ya. Ini ada not shared paired face. Harusnya ke share juga sih di sini. Oke, coba kita cek gap dulu. Kita bisa repair di sini. Kita gaps 1 mili. Nggak ada. Dan fit curve juga nggak ada. Hmm, Geometri aman. Exact edges ada. Nggak ada. Oke, kemungkinan di sini sih isunya jadi, bentar. Karena di sini nggak ke-share ya. Di sini pun yang ke-share juga edge-nya doang. Oke, ini di sini oke. Sebentar, nanti harusnya. Gaps, gaps. Hmm,
Oke. Nah, oke. Ini udah ke-share ya, face-nya ya. Jadi, tadi kita pakai get. Ini face-nya sudah ke-share. Topologi, nah nanti dia akan asumsikan ini terhubung nih, gitu di apa namanya, staticsnya. Tuh, nanti load-nya akan kita berikan di sini lah. Oke, share topologi sudah. Ini bisa kita close saja buat modelnya. Oke, jadi kenapa si boomnya doang ya yang disimulasikan tuh kan, kalau struktur kerennya kayaknya nggak pengaruh sih ya. Kita akan ambil di eh, si boomnya aja. Yang kemungkinan besar kan support load-nya di situ ya. Oke, nah ini oke, ini udah ini ya, sudah import modelnya. Kemudian kita cek lagi ini satu doang geometri ya, ini ada bunga dulu. Itu karena tadi di share geometri, share topologi harusnya dia jadi satu sih, atau kalau enggak, nggak jadi satu sih dia. Diasumsikan terhubung gitulah. Nanti kita pastiin aja. Karena kalau nggak gitu bisa juga nanti kita adjust sendiri sih, gitu ya. Dan materialnya mungkin kita pakai struktural steel aja ya. Ini datanya gini. Eh, dari from-nya dari yang modulus dan Poisson ratio-nya. Nah, nanti untuk ngecek fail apa enggaknya, itu nanti dapat dari si yield strength lah. Itu ya, potensi ultimate strength. Nanti di, ini kan kompresif ya, nanti harus ada tensile sih. Oke, ini connection nih kita bisa juga nih, connection gitu kan. Tapi karena tadi kita udah share topologi, seharusnya sih nggak perlu ya. Nanti coba kita cek gitu. Oke, mungkin ini kita mesh aja langsung ya. Oh, tadi lupa diukur sih ini berapa panjangnya. Kita pakai program defaultnya aja dulu. Hmm, ini minun. Oke, kita coba langsung generate mesh aja. Nah, ini kan masih apa terlalu besar lah ya elemen size-nya ya. Hmm, Mungkin kita set di 100 mili. Nah, oke, kalau bagus. Mungkin di feature. Oh, di feature nggak masalah sih. Paling di sekitaran sini sih. Oke, ini pakai elemennya tetrahedral ya. Sebenarnya idealnya itu pakai eh, hexahedral sih. Kalau ini cuma harusnya kita bisa ganti ke
Hexahedral ini kita biarin tetra. Mungkin X dominan. Maupun. Oke, kita update. Sebenarnya lebih enak kalau ini kita modelkan pakai BIM ya. Jadi satu dimensi, meshingnya juga gampang, terus analisanya cepat. Tapi itu udah kita cover di eh, simulasi sebelumnya. Mungkin bisa dilihat di webinar kita yang sebelumnya ya. Terkait penggunaan BIM elemen simulasi ini. Oke, ups, crash. Oke, kalau gitu kita pakai ini aja. Pakai tetrahedral aja nggak masalah. Ini tadi kita mesh. Sini kita 100 mili tetrahedral. Kita mesh. Oke, ini secara jumlah ini ada ya, notesnya ada 100 ribuan. Elemennya sekian gitu. Kemudian kalau mau dicek quality juga bisa cek di sini ya. Di oh, ini ada MS metric nih, main quality dan lain-lain ya. Tuh, kemudian map selection. Oh, dia per face. Oke, kita hapus selectionnya. Oke, oke, nanti kita akan beri name selection di sini ya. Ini kita akan jadikan fix support. Yang plotnya ada di sini. Analisis setting kita insert ke standar gravity. Itu karena model gini ya, kita ke arah set. Ya, sorry. Minus Y. Jadi gravitinya sini. Oke, kemudian kita insert fix, fix support. Nah, itu pasti satu ini. Oh, ini bisa nih, nih name selection. Kita bisa langsung fix support. Oke, kemudian udah kita insert juga. Nah, ini kita bisa eh, force atau remote force ya. Ini kan biasanya bebannya di sini. Mungkin kita bisa pakai remote force, geometrinya bisa. Oke, kemudian Y ini 1 meter di bawahnya ya.
ke komponen, komponen 10.000 ton ya, 10 ton. Kita hitungnya ini aja, apa namanya? Eh, Gravitasinya kita 10 kilogram. 10 ya. Metri, bermasalah kah? Force-nya bisa ya. Kita coba pakai yang force. Sini, jadi nanti force-nya kelihatan nggak ya? Nah, ini force-nya di sini ya. Seluruh face ini gitu, kan talinya di sini nih selingnya. Dia kan ke arah sini, 40.000. Atau kita coba ini kalau pakai face aja bisa nggak ya? Kalau pakai face aja bisa. Oke, ini aja kalau kita hapus dari remote force, kita ke posisi ini. I see. Global coordinate ya. Hmm. Ini belum dihitung lagi berapa. Wait, itu 1.000 berarti Z-nya kemungkinan 1.000? No? Oke lah, daripada kita rumit, kita pakai yang pos saja. Hmm, Oke, force tadi di sini, apply. Ini kita komponen, ini bawah, ya 50 ton lah ya, anggaplah gitu. Oke, mungkin ini kita bisa langsung insert di deformation total. Kemudian di stress, biasanya kita pakai equivalent. Kemudian di, apalagi ya, biasanya pakai ya, strain mungkin ya. Pakai strain, total deformation, solve. Ada error. Yang udah, sini seharusnya bisa sih. Jangan data. Support udah di situ. Oke, struktural stiffness-nya fleksibel. Mungkin kita bikin ini. Kita bikin fleksibel juga. Fleksibel. Ya, somehow ada issue. Sebentar.
Kita coba force-nya di coba force di sini ya kita. Somehow ada error sini. Kita suka di. Oke, kita coba gini ya. Nggak pakai itu. Tidak pakai. Oke, di load-nya di sini semua. Di join-joinnya ya. Oke. Mungkin kalau kasih error, bingung juga sih. Mesti cek manualnya. Nah, oke. Kasih error. Coba mesh-nya kita clear dulu. Channel mesh. Hmm, somehow error. Mungkin sayangnya error ya. Mesti dicek dulu sih. Ya. Mungkin ya, kita coba balik lagi ke geometrinya. Ya, simplifikasi aja geometrinya. Oke. Kita lihat. Kita bikin geometri kotak aja simple ya. Baik. Di sketch.
Kok nggak bisa sih? Oke, kita measure dulu jarak sini ke sini. Ups, measure 2D 1000. Oke, sketch. Oke. Oh, sorry, sorry. Di merge. Oke, kita sini. Oke, oke, geometri kita bikin lebih simpel aja ya. Oke, save. Mungkin ini kita hapus saja for safety measure. Oke, kita exit. Save. Kemudian kita reset. Oke, semoga bisa ya. Karena belum ada yang saya trial nih. Kalau nggak ada hasilnya gitu.
Oke, seharusnya bisa sih karena ini geometrinya udah lebih simple, cuman satu. Kemudian ini kita meshing. Ini di satu, terus kita mesh. Oke, ini struktural steel masih. Eh, Oke, kita start gravity ke nasi. Dia insert fix support. Right. Dia insert force. Insert force di sini mungkin. Oops. Komponen. Oke, semoga bisa. Hmm, masih error. Ya harusnya fleksibel. Oke. Hmm, Kalau dari saya, dia mau tinggal program sendiri kayak oke, ini mungkin karena error ya. Eh, Bingung juga sih karena belum ada filenya. Mungkin bisa kita fokusnya ke geometry preparation aja tadi ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin nextnya untuk hasilnya akan saya upload di YouTube aja ya. Karena ini juga apa namanya masih belum dicek sih ini errornya di mana gitu. Karena ini takutnya installer saya yang bermasalah sih gitu. Oke. Takutnya ARSI saya yang bermasalah. Oke, mungkin nggak ada yang ingin ditanyakan kalau apa terkait tadi ya, apa namanya yang preparationnya gitu. Izin Oke. Pak, Iya, sebentar ya. Saya baca ada yang di chat ini ya, penggunaan remote force dengan force biasa ya. Jadi kalau remote force itu kalau bebannya tidak di titik face-nya tadi ya. Jadi misalkan eh, saya buka geometri discovery-nya aja deh.
Jadi kalau untuk remote force gitu, saya tunjukin dari sini. Nah, misalkan si bebannya di sini ya, titik. Hmm, Ini kan di sini ya, loadnya gitu. Ini kalau force nih akan bebannya di sini. Sedangkan kalau remote force tadi kan kita menentukan titik bebannya. Misalkan di sini. Nah, nanti di sini kan ada jarak. Nah, itu nanti akan ada momen eh, torsionalnya. Ada gaya torsionalnya sih jadinya gitu. Jadi kapan penggunaan remote force ya kalau memang ada jarak di sini gitu misalkan itu untuk simpulkan satu sistem lah dan mensimplifikasi satu sistem gitu. Misalkan bebannya di sini gitu kita pakai remote force di sini itu bisa. Tapi kalau memang bebannya cuma di sini itu kita bisa pakai force yang biasa aja sih gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Oke, Mas Ahmad Hisham. Oke, kita banyak di Ya Pak, Q&A aja. Hah? terima kasih Pak buat kesempatannya. Saya izin bertanya Pak. Kebetulan saya mahasiswa semester akhir Pak, dan saya ingin rencana ambil topik terkait penelitian metode elemen lingga Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini terkait pergerakan ini Pak. Yang ingin saya teliti itu pergerakan bangunan akibat gempa. Nah itu untuk simulasinya itu menggunakan statik struktural atau seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, kalau gempa bisa pakai statik struktural sih. Tapi yang transient ya. Ada fungsi terhadap waktunya gitu. Jadi mungkin kalau ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa chat di WA kita gitu. Oke, Baik Pak, terima kasih Pak. oke, oke mungkin next dari Chiba University ini. Ya Pak. Yang pertama, perkenalkan nama saya Doni Hmm. dari Jawa Barat. Sebelumnya saya juga pernah mengalami kasus serupa Pak. Jadi waktu itu installernya ternyata bermasalah, installer ANSYS-nya. Jadi saya uninstall ternyata tidak bisa-bisa. Saya uninstall Windows ternyata baru bisa. Waktu itu untuk analisis itu keluar peringatan seperti itu tadi. Oke, Nah, terus saya juga mau tanya, misalkan kalau kasusnya apa namanya, apa ini, keren ini, itu kalau ya. misalkan sekalian digerakkan itu Pak, di swing kan, apakah seperti itu juga bisa Pak untuk analisis menggunakan ANSYS? Terima kasih Pak. Kalau di swing ya mungkin bisa, tapi kayaknya bukan di statik struktural deh, Mas. Kalau statik, iya kayaknya bukan di, mungkin di transient ya. Kalau di swing tuh, atau di statik bisa, tapi di mesti dihitung sih gaya dia di swing ketika bergerak itu berapa gitu. Baik baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya untuk Ilham HR kalau import gambar 3D seperti keren ini partnya berupa solid atau surface ya. Sebenarnya bisa solid ya. Ini bisa solid. Kemudian kalau kita ingin mempercepat proses analisa, nah ini kita bisa ubah di sini di mana ya? Nah, di ini pakai beam and shell nih. Nanti kita ini kan beam ya. Jadi tinggal nanti di apa ya? Sorry. Nah, ini kita tinggal select beam profile atau kita bikin beam sendiri nanti dia simulasinya satu dimensi sih. Jadi lebih cepat gitu. Oke, kemudian Mas Aji Saka. Untuk analisis dynamic untuk pengering rotari. Jujur aja background saya CFD jadi untuk FEA kurang paham. Mungkin bisa pakai ini motion ya. Eh, atau explicit dynamics. Tapi explicit dynamics sih karena dia
mungkin bisa Explicit Dynamics atau LS Dyna. LS Dyna juga bisa itu. Kalau ini ada yang ingin dikonsultasikan gitu ya, mungkin bisa langsung chat ke WA kita aja sih. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Sebelumnya saya mohon maaf, ini ada error di softwarenya. Takutnya installernya yang bermasalah gitu. Oke, kita masih ada waktu 7 menit lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin terutama terkait geometri preparation ya. Mas Indra, silakan Mas. Halo, halo, selamat siang. Siang Mas, iya. Ya, saya pengen nanya ini, Pak, soal mesh, Mm-mm. generate mesh Mas, itu iya, kayak tadi kan sempat ngatur ukurannya, terus tipenya. betul. Itu tuh seberapa pengaruh sih sama hasil analisisnya di akhir? Oke, jadi kalau Ya. untuk oke, jadi untuk mesh mungkin saya coba buka dulu ya, atau mungkin langsung saya jawab aja deh. Jadi kalau untuk mesh itu nanti akan sangat mempengaruhi hasil ya. Jadi memang idealnya kalau FEA itu mesh yang digunakan itu hex dominan gitu ya, yang kotak-kotak lah. Kalau tadi kan segitiga segitiga gitu. Ya, Mhm. itu dia akan eh, kemudian ini sama juga ukuran ya, mesh density lah Iya, istilahnya iya. jumlah. Jadi kalau meshnya terlalu besar, biasanya dia nilai nilai apa? Nilai gayanya itu dia jauh dari real gitu ya. Mhm. Jadi idealnya memang kita meshnya pertama yang besar dulu lah gitu. Ya, yang meshnya besar-besar, jumlah mesh density-nya kecil. Kemudian dari situ kita perkecil ukuran meshnya sampai nilai gayanya itu nggak berubah lah gitu ya, atau perubahannya sangat minim gitu. Mhm. Gitu Berarti sih. itu prosesnya iteratif ya, Mas, ya, berulang gitu ya? Yes, betul. Atau kalau di praktiknya udah bisa tahu gitu misalnya benda ini ukurannya berapa, biasanya meshnya ukurannya berapa gitu yang dipilih. Nggak bisa gitu juga sih, Mas. Oh, nggak bisa gitu ya, Nggak oke. bisa, ya. Jadi mungkin Masnya bisa running simulasi dulu di awal sekali gitu ya. Mhm, Masnya lihat nih titik konsentrasi si gayanya di mana. Nah, mhm. nanti di mesh-nya di refine di area situ aja kalau nggak mau terlalu ini ya, nggak mau terlalu banyak jumlah mesh-nya gitu. Iya, soalnya Hmm. kalau meshnya terlalu banyak juga proses penghitungannya lama kan ya biasanya Mas ya. Yes, betul. Iya. Itu Sama kalau ini tadi hmm? Mas, kalau boleh tahu tadi Masnya sempat nunjukin mesh metric itu Yes, betul. Ah, gunanya buat apa ya Mas? oh, oke. Jadi kalau mesh metric itu kalau FEA biasanya ada pengaruh di aspek rasio ya. Jadi semakin tinggi aspek rasionya biasanya nilainya semakin eh, besar errornya. Dan Oke. juga ada yang namanya mesh quality. Nah, kalau itu bisa mengacu ke manualnya ANSYS sih, saya lupa berapa nilainya untuk FEA. Cuma kalau CFD itu eh, sekitar 0,2 untuk skewness-nya, kemudian orthogonal quality-nya itu sekitar 0,8. Itu untuk CFD ya. Untuk FEA itu patokannya beda lagi sih. Gitu. Oh, jadi dia menunjukkan seberapa bagus kita generate mesh-nya udah gitu ya. Betul, betul. Oh, oke oke. Oke, gitu aja Mas, makasih. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Teman-teman, kita masih ada waktu 3 menit.
Izin Pak, kalau cara mengambil nilai stres yang benar di sekitar daerah localized maksimum stres bagaimana ya? Atau daerah localized stres dapat diignore saja dalam analisis FEA? Maksudnya gimana nih? Localized maksimum stres itu kan sebenarnya yang kita cari kan? Atau gimana? Justru kalau overall nggak terlalu ngaruh sih, setahu saya ya. Karena yang dicari ya eh, maksimum stres di beberapa titik itu kan. Oke. Ini nilai analisis statistik dapat nilai safety factor 15. Ah, itu. Kalau warna cuma bisa bisa di-adjust sih. Warna itu kan berarti nilai safety factor terkecil itu aja. Nggak, ini sih nggak ngaruh kalau warna. Ya, merah terkecil, hijau terbesar safety factor. Coba kalau udah 15 sih udah tinggi banget itu. Nggak ngaruh, warna juga bisa diganti itu merahnya diganti ke 0 atau 1 gitu. Itu bisa sih. Oke, mungkin karena sudah jam 2 mungkin sekian ya Mas Daris. Oke, terima kasih sebelumnya atas Mas Fari terkait penjelasannya dan tutorialnya. Jadi mohon maaf sekali lagi tadi ada kesalahan teknis dari pemateri. Nanti untuk hasilnya bisa diupload di YouTube yang menyusul ya, Mas Fahri ya. Iya, nanti untuk hasilnya bisa dicek di YouTube ya. Nanti saya Ya, upload terpisah ya. ya. Jadi untuk rekaman webinar pada siang hari ini akan kami upload di YouTube channel kita PT Sensor. Teman-teman bisa subscribe ya. Ini saya tulis aja YouTube PT Tensor. Ya, di PT Tensor teman-teman bisa subscribe. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 tepat. Jadi mohon maaf acara kita tutup pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan tadi saat webinar. Terima kasih sekali lagi.